Selamat datang mental banget. Halo, selamat datang kembali. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Selamat berjumpa lagi. Ya, apa kabar nganggurmu hari ini? Apakah masih bertahan dengan nganggurnya? Alhamdulillah, Masih alhamdulillah kemarin sempat nggak nganggur ya. Cuman bertahan ya 2 minggu aja gitu ya. Habis itu Nganggur lagi. bagus, konsisten ya paling enggak ya. Betul ya. Tapi ini ada yang berbeda loh. Apa? Di kali ini karena kita tidak lagi bersembunyi ya di balik layar. Tapi sekarang kita beda lah gitu ya. Jadi kelihatan kan dosa-dosanya siapa yang Yang selama ini mengeluarkan banyak kata-kata kasar gitu. bukan saya tentu saja ya. Saya. Aduh, perlu kenalan lagi nggak sih? Nggak perlu ya. Ya perlu nggak perlu sih sebenarnya ya. Cuma kita ganti nama juga loh. Oh iya betul sekali. Ya Iya, kan. karena Sebenarnya kita kalau pengacara. betul ya Diganti karena jadi? sebentar dulu ini latar belakang terus rumusan masalah kita harus jelaskan dulu Oke. Karena memang kami takut disalahpahami bahwasanya kami terlihat seperti ngerti hukum gitu dengan menjadi klub pengacara ya meskipun kepanjangannya klub pengangguran banyak bicara gitu. Makanya kami ingin memastikan bahwasannya kami adalah pengangguran sejati. Benar, karena kemarin sempat dari tim kuasa hukum Hotman Paris itu Iya. menghubungi Betul. menghubungi kliennya dia sih kan menghubungi kita ya. Kirain kita. Oh, ini ngapain kok namanya kayak gini nih, ngapain nih? Mempermalukan. Mempermalukan. Gitu, dia bilang. Dianggap mempermalukan hukum kita ya. Betul sekali. Padahal lihat Padahal wajah-wajahnya. Kita mempermalukan negara. Soalnya kita pengangguran kan. Betul ya. Nganggur beban negara sebenarnya. Beban loh. diopeni ya kan. Iya, tapi tenang, beban itu kita akan sharing bersama aja. Ya, betul. Jadi kamu yang dengerin nggak sendirian gitu bebannya ya. Betul sekali. Jangan bunuh diri loh ya. No. Jangan. Belum saatnya loh. Belum saatnya tetap harus punya semangat ya. Iya. Motivasi meskipun pengangguran Betul. tetap harus menguasai dunia ya. Mosok Semangat saya ini mau jalan-jalan. Oh. bagus. Tapi dengar ada yang udah habis. Nah iya. Iya dong. Gara-gara dia jalan-jalan ke Singapura tuh ternyata wah kayaknya aku harus membalasnya gitu loh. Aku gak mau kalah gitu loh. Pengangguran itu kadang gitu loh, kompetitif. Iyo emangnya cuma orang-orang yang berpenghasilan 2 digit gitu yang bisa kayak hari ini aku liburan kemana ya gitu. Makanya terus mau kemana, Mau kemana? Pinginnya sih ke negara tetangga aja, nggak jauh-jauh. Masih ASEAN. Timur Masih. Leste. ASEAN ya. Wah. Bisa jadi. Negara tetangga itu Solo Raya. Seluruh raya. Ya bener sih. Gitu ya. Emang tetangga juga sih. Tapi kemarin ternyata cukup ini sih ya menyebalkan juga gitu karena aku ngurus kan aku perpanjang paspor. Awalnya tuh perpanjang paspor. Oh. Jadi bayar 350.000 perpanjang paspor. Ternyata sampai di mana di imigrasi ditolak gitu. Karena Panjangan Pak soalnya Pak. Wah, perpanjangannya jadi banyak kan belum dipanjangin. Iya. Kak STNK itu dilempit. Loh, kok masih terus? Gak jadi ditolak gitu ya. Jadi karena penyebabnya adalah namaku kan Panjirangi tuh. Harusnya memang nggak ada spasinya. Jadi cuma Panjirangi gitu. Itu satu kata. Harusnya. Tapi Oke. namamu tuh ya emang Panjirangi gitu. Panjirangi. Enggak ada belakangnya apa Panjirangi Priatiana. Oke. Nama lengkapnya dua kata. 2 kata. Oh. Ini jadi 3 kata. Nah ini jadi 3 kata di KTP dan KK. Di KTP sama kakak karena di spasi. Karena di Berarti spasi. di KTP tulisannya P spasi Anjirangi ya. Enggak dong, Panji spasi Rangi. Pan spasi Jirangi. Wow, Partai. kelihatan ya. Habis itu ya udah harus ngurus ke balai kota untuk kebetulan kan aku KTP Jogja ya. Walaupun aku orang Bali tapi aku KTP Jogja nih. Jadi ngurusnya ke balai kota atau ke Balkot. Ya udah diurusin kakaknya dulu nih. Nah, kakaknya itu nunggu kayak 1 hari. Tapi sebenarnya sih kalau kita datang pagi kayak jam 7 jam 8 gitu ya. Itu bisa selesai di siang hari kayak jam 11, jam 12 itu udah bisa selesai. Soalnya cuma ganti ya. Cuma ganti. Oke. Itu Nah, terus kakaknya yang ngeprint sendiri tuh gak sih? bisa Sekarang ngeprint gitu kan ya? bisa ngeprint sendiri atau kita ngeprint di balkotnya tuh bisa. Ngeprint di sana pakai kertas yang ada Garuda Pancasila juga atau Oh iya. Oh, iya. Jadi gitu. Oke. Tapi emang aku juga C1. Kakak tuh C1 kan ya? saya satu. Itu juga disuruh ngeprint sendiri sih. Tapi kalau misalnya kayak KTP memang ada ATM-nya sekarang kayak semacam mesin yang buat ya udah kalau tinggal ganti apa edit aja di situ terus tinggal cetak gitu loh.
Terus yang KTP lama gimana dong? KTP lama dititipin ke rentalan CD biasanya. Ono lho lawas sih. Nitipin ke kur. Tapi kalau misalnya kayak gitu, itu kan birokrasi ya teman-teman ya. Birokrasi. Sekali lagi birokrasi. Dengerin dulu ini punchline-nya. iya. Belum Udah selesai. nih. Kan nunggu nih. Heeh. Terus ibunya tuh bilang, ini cepet kok Mas. Paling nanti sore maksimal. Aku datang sekitar jam 12 atau setengah 1 lah. Nah, terus oke, berarti sore nih. Gitu kan. Aku nunggu nih sampai besok paginya aku bangun, aku udah siap-siap ke balkot kan. Itu aku belum dapat emailnya sama sekali. Nah, jadi ya udah aku memberanikan diri aja lah datang ke sana kan. Aku ambil nomor antrean, langsung dapat email. Oh. Pas aku buka emailnya, tidak terjadi perubahan apapun. Apa? Tidak ada Ngapain? perubahan di dalam emailku sama sekali. Terus apa? Ya aku juga bingung kenapa dia membuang waktuku seharian menunggu gitu loh. Berarti terus kamu harus ngurus lagi dong. Ya aku urus lagi. datang ke sana kan harusnya ngurus KTP. Iya, karena kakak udah selesai gitu Ya, kan. harusnya. Ini balik lagi ngurusin kakak dulu. Ya aku agak marah-marah gitu lah. Wah. Saya udah kemarin ngurus kok nggak ada perubahan tapi tetap di email. Ngok nggak sih? Tapi sebenarnya kalau kasusnya punyamu, itu berarti yang harus diurusin adalah KTP-nya. Sorry kakak, terus KTP gitu secara prosedur. Saya prosedur kakak KTP, baru habis itu yang lain-lainnya kayak misalnya paspor gitu ya. Ijazah gitu bisa juga. Kalau jadi ijazah nanti di imigrasi itu biasanya memang diminta menunjukkan ijazah juga. Oh. Jadi menunjukkan akte kelahiran, kalau nggak bawa nggak ada soft file, menunjukkannya ijazah. Karena ijazah sama akte kelahiran itu pasti udah sama. Oh. Gitu. Di kampusku juga sama. Nah, waktu di kampusku dulu tuh lebih lucu lagi. Jadi karena aku tahu di KTP namaku tuh dipisah, ada spasinya. Aku minta ke kampusku itu juga dipisah. Lah, Ya zaman dulu kan, aku taunya ikutin KTP kan. Nah, tapi pihak kampus nggak mau. Nggak bisa Mas, harus ikutin ijazah kalau ikutin akte kelahiran. Oke. Di akte kelahirannya Mas ini disambung. Jadi kita ikutin akte kelahiran. Ijazah sama akte kelahiran itu sama pasti. Nggak mungkin beda. tapi memang harusnya. ini sih kayaknya Udah bahasa kayak ini ya. Jawanya tuh Udah kayak kantor imigrasi ya saya. tapi emang sepertinya ya punjernya, bahasa Jepangnya punjernya Punjer ya. iya apa punjer ki? Oh, Apa sih kayak ujung dari semua ujung adalah akte kelahiran. Iya. Soalnya dulu temanku pernah namanya sebenarnya adalah Catra. Mm. Sebenarnya dikasih Catra. namanya Catra gitu, tapi di akta kelahirannya kok nggak tahu kenapa petugasnya tuh sok-sokan memberikan tanda sesuatu di huruf C-nya menjadi Gatra gitu loh. Kayaknya Nggak ada asing deh salah Catra denger itu. Terus Gatra. akhirnya ya udah semuanya jadi Gatra gitu. Karena padahal namanya itu Catra sebetulnya. Tapi di kehidupan sehari-hari dipanggil Gatra. Terus Nah, dia yang itu memberi dia nama menerima. bukan orang tuanya, Oh. tapi Dia KTP-nya. menerima. Petugas KTP-nya. Soalnya aku juga kayak pengen kan gitu ganti. Kalau aku pribadi ya pengen banget sebenarnya mengganti tanda tangan gitu. Kan waktu kita bikin KTP pertama kali itu kan kita masih berumur 17 tahun dan masih Iya, labil polos. banget itu. Bikin tanda tangan itu kayak seribet mungkin gitu. Padahal ketika dewasa kita ketemu sama orang yang lebih ahli, dia akan bilang ini tanda tanganmu nggak bawa hoki, endesbre gitu. Oke. Ada yang kayak gitu ya? Oh iya, ada. ada. Menilai Nah, tanda tangan. Ya nggak bawa gitu kalau titip absen ke teman-teman kuliah itu loh. Oh iya, iya Teman-teman sih. kamu Bener-bener. wah rumit rasah kan kayak gitu. Oh, iya, Bahkan bener-bener. jadi palsu baik. Benar. udah titip tanda tangan dapat A lagi. Nah, kan tanda tangan apa hoki banget kuwi makanya. Gitu Gampang. pengen banget, tapi mulai dari mana ya nggak tahu gitu. Karena kan kalau kita bikin apa di bank pasti harus sama kayak KTP. Kalau cuma tanda Gitu. tangan, ini menurutku ya, langsung aja ke Balkot, langsung ke ini pergantian ini KTP itu. Tapi jadi harus merubah semuanya men. Maksudnya kayak ketika KTP ganti berarti semua kayak rekening, terutama rekening-rekening ya, itu juga harus ganti semua gitu. Karena kan itu beda. Oh, kamu gantinya memang mau frontal, kabeh beda banget dari yang aslinya Iya, gitu ya. ya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Heeh. Cuman nggak seribet itu gitu loh. Ya berarti tetap harus ke bank juga. Paling penting kan cuman bank. Soalnya kan kalau ada tanda tangan berarti bank sama KTP ya. Lainnya itu udah nggak perlu ya. Bener. Kalau kamu nggak ada yang mau dirubah? Udah oke, Hidupmu hidupku mungkin? udah oke. Orang Dia tuh lain nggak mungkin ada berusaha masalah untuk merubahku hidupnya. mungkin. Hah? Di hidupnya dia nggak ada masalah kayaknya Bang. Nggak ada. Justru malah full masalah. Dia adalah masalah itu sendiri. Orang lain yang merasa wis berubah toh. Enggak. Enggak ngapain karena aku adalah masalah itu sendiri. Tapi mungkin buat teman-teman ada yang kayak
aku pengen rubah ini, ada yang tahu mungkin kayak prosedurnya secara rinci tuh yang harus dirubah dulu apa sih gitu. Ya gak sih? Lagi dia bilang. Siapa tuh ada yang punya pengalaman kan, juga pengen ganti apa gitu kan, ganti orang tua, nama orang tua di kakak mungkin. Jangan dong. Bisa gak sih itu? Ya, Bisa. aku mau ganti nama ke orang tua di kakak gitu. Bisa, tapi kan Tak ganti pakai nama ikut akte tetangga. kelahiran. Aku Di udah akte tahu kelahiran maksudmu. kita kan ada nama orang tua kita. Jadi kalau nama orang tua kita salah di akte kelahiran kita, di kakak juga bisa salah. Tapi kalau yang dia maksud tuh bukan namanya ya. Oh, ganti Emang orang- mau orang ganti orang orang tuanya. tuanya. Oh, kayak bergantian pemain gitu ya. Soalnya aku pengen jadi Andiaga Uno gitu. orang misal gitu tuanya. kan. Boleh nggak sih gitu? Lumayan ya kan, siapa tuh dapat warisan. Merekanya sih yang nggak mau kayaknya. Nah kayaknya siapa yang mau ngurusin beban negara seperti kita bro? Nggak usah Tapi- kerja dapat gitu kan. Ternyata ngurusin administrasi itu dulu aku menganggap itu menyebalkan ya. Hah? Tapi di umurku sekarang yang udah mau 30 ini ternyata menyenangkan juga menurutku ya. Loh, kamu piye Tapi menyenangkannya? gini, Mau kamu sehari nggak aku ada di apa-apa. Parkiran ya. Iya. Parkir motor. Aku agak tercengang, ini aku deso banget sih menurutku. Iya. Apa? Kamu tahu kan ada parkiran di Balkot itu ternyata ada parkiran yang dia itu kayak ada elevatornya gitu. Apa sih namanya? Mana ada di sebelah mana? Elevator tuh yang gini ya. Nggak tahu aku. Apa sih yang elevator kalau itu. yang naik eskalator. Oh, Elevator. iya, Lift iya. elevator, kalau yang gini eskalator. Oh ya, berarti Elevator. Elevator. Oh. Liftnya. Iya. Tahu toh? iya, itu ada parkiran yang kayak gitu. Di Jadi sebelah mananya? di sebelah pokoknya bagian ngurusin pergantian KTP deh. Kantornya apa ya namanya ya? Itu mau deket pintu keluar. Kan pintu masuknya dari Timur. utara. Dari utara. Dari utara? Dari selatan. utara, keluarnya dari timur. Dari Maksudnya utara, dari utara. dari masuknya dari utara, Aku keluarnya langsung dari selatan. parkir sebelah gitu. Sebelah Kalau aku- lapangan. Parkir sebelah ini kan. Heeh. Ini jangan parkir di sini ya. Jadi cuma ambil karcis, kamu lurus terus, nanti ada belokan ke kiri mau keluar itu loh. Oh, yang mau ke damkar itu. Itu belok kiri. Nanti kanan jalan tuh ada tuh parkiran motor yang dia tuh bertingkat-tingkat. Oh, ini tuh kayak parkiran rumah sakit yang ada di deket PKU. 0 kilometer. Oh, tuh. Sebutin lagi. Iya, Ya, itu kan ono begitulah ya caranya Tapi untuk itu- pernikahan ya. Tapi buat pegawai kalau di sana kan. Iya, aku pernah Oh, ini di situ. bebas, ini bebas. Salah. Ini masih ini buat Umum. umum gitu Umum. loh. Lalu ngoperasinya Jadi gimana motornya ini motornya datang. Nanti udah ada petugasnya tuh terlihatnya lagi nongkrong. Aku agak ini sih suzon sih. Oh, petugasnya nongkrong ya gitu. Ternyata. Ternyata emang tugasnya begitu. Oh. Menunggu kendaraan gitu loh, menunggu kendaraan yang mau parkir. Nanti kalau kita udah taruh aja di situ, nanti petugasnya yang ngangkat ke apa nih elevatornya ini, terus dia ntar Oh, jadi petugasnya yang kayak naik berapa lantai gitu nimba ditaruh di gitu. sana. Petugasnya Dia yang udah ada naikin. tinggal mencet tombolnya doang, tapi dia yang kayak valet gitu loh. Iya, iya, Di iya. atas iya. ada petugasnya lagi. Enggak, petugasnya emang dari bawah gitu doang. Bentar ngambilnya. Nah, ngambilnya motormu. kita datang lagi, ini kasih karcis, Mas mau ngambil motor, yang motornya ini, platnya ini gitu. Tadi dia naik lagi tuh. Oh, dia yang Terus ngambilin. diambilin lagi turun. Wah, keren banget. Yang naik itu masnya yang itu. Masnya yang naik. Iya, petugasnya yang naik. Keren banget. Jadi emang yang membuat kamu suka dengan mengurus ini tuh sebenarnya bukan birokrasinya, Bung. Lebih Nggak, ke itu dari sisi- teknologinya ya Iya, gitu. itu dari sisi kemudahan untuk parkir sekarang gitu loh. Tapi emang Oh, itu iya. space-nya mungkin nggak besar-besar banget, tapi cukup lah gitu loh. Tapi emang ya itu sih Keren sih mungkin itu. salah satu yang bikin seneng ya. Itu bikin seneng. Terus nah aku kan itu kan pas panas-panasnya, jadi haus banget gitu ya. Nah di sana ternyata ada yang jual, bro. Aku tuh baru tahu. Loh ya ada, no kantor pasti pasti ada kantinnya Tapi tuh. murah banget. Aku kira tuh harganya akan dimahalin. Kamu jangan nyebutin di sini ntar jadi hidden gem sama 3.000 programmer loh. Bukan tapi Enggak, ini kan cuma jual sebentar. aqua. Oh, saya kirain. aku mau tanya dulu deh, apa namanya di mana kamu ngurus birokrasi itu beli minum mahal banget ya. Kalau Ya, Anda adalah masuk beberapa tempat. sekolah yang mahal banget di Kejayaan itu saya percaya gitu. Ada di beberapa tempat. Nggak ada, saya jual lagi. Aku ngurusin apa namanya SIM gitu-gitu nggak ada yang mahal-mahal. Pakualaman itu enak-enak. Ya ada lah Yang beberapa. jualan. Kalau saya sebutin nanti saya ibu gimana? Oh, iya. Kan Jangan emang dong, yang harapannya enak-enak nggak usah Bibi gitu disebutin. harapannya. Oh iya, harapan aku mancing ya. Iya. Terus juga ternyata ini yang aku kurang pahami gitu ya, belum belajar banyak. Waktu aku ngurusin KTP sama kakak itu, tahu nggak di seberangnya ada pengurusan apa? Apa? Paspor, imigrasi, persis di depan Aku situ baru juga. tahu, Bro. Padahal aku ngurusin imigrasinya di Lipo Mall.
ternyata di depannya itu persis ada. Berarti juga bisa buat yang ngurus harusnya bisa. pergantian nama loh. Maksudnya tadi perpanjangan sama pergantian nama itu bisa kan juga. Perpanjangan Tapi kalau paspor bikin juga baru? di depan, gitu. Bikin baru juga bisa. Oh. Soalnya kenapa aku bilang bisa ya? Karena aku ngelihat alat-alatnya di situ. Kayak kamera itu kan yang buat foto. Iya, Kayak kamera ada buat pos foto kecil emang. itu kan. Jangan buat nyanggul di sawah. Foto paspor. Oh, ya, Gitu, ya. itu ada semua. Tapi ya guys, sebenarnya ya mungkin bakal banyak orang yang bilang, birokrasi itu ribet. Tapi emang terlihatnya ribet sebetulnya. Tapi kalau udah tahu alurnya, oh ya udah gini aja gitu. Iya, iya. Betul. Ya paling kita udah tahu alurnya kan. Harus gimana ganti kakaknya kayak gitu Iya. kan. Tapi ya paling kan ribetnya tuh nunggu sehari sama aja hasilnya itu. Iya. Sama kita nggak tahu gitu loh, alur patennya tuh sebenarnya gimana sih gitu. Karena emang kadang berubah-berubah. Kalau Iya. kayak aku sekarang pakai aplikasi ngurus-ngurus gitu. Iya. Jadi tinggal kayak si kakak itu, Hah? bukan si adek ya, si kakak. Oh, Bim ya. Itu kan Lawas lu. Jogja udah punya aplikasinya kan. Apa ya? Aku lupa namanya. Udah ada aplikasinya gitu dan tinggal ya udah. Dukcapil itu mah. Iya, jadi kayak oke mau memperbaiki kakak, Attitude. mau Gak bisa. Siapa gitu. tahu. nggak bisa kalau itu ya. Jadi ya udah tinggal ini mau cabut kakak, bukan cabut yang lain ya, Cabut gigi. kakak, terus mau gabungin kakak atau gimana lah gitu, itu gampang, tinggal dikirim terus habis itu kita nge-print sendiri. Itu berarti termasuk pengalamanmu ya nyabut kakak dari orang tua terus jadiin satu sama suami gitu. Iya. Gitu ya, model gitu ya. Betul. Kupikir tuh bakal seribet itu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Kayak BPJS juga dari yang kerja terus nganggur nih ya. Buat teman-teman yang kemarin kerja sama nganggur ya, habis itu jangan lupa itu BPJS-nya diurus ya. Biar cair ya. Iya biar cair juga. Iya. Sama biar bisa kebayar, karena kan kalau misalnya kita dulu kerja kan yang bayar si Perusahaannya. perusahaan. Anak kan masih kerja tuh ya kan. Tapi enggak ada BPJS-nya saya. Wow, kasihan. Kan BPJS-nya masih yang personal. Sedih. Jadi kalau misalnya kita udah mandiri, ya udah dicabut jadi mandiri gitu, biar bisa diurus sendiri gitu. Oke. Tapi BPJS itu aku juga pernah pengalaman terakhir ya. Itu baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu lah. Ibuku masuk IGD. Nah, terus ibuku bilang ntar pakai BPJS ngurusnya Oh, gitu iya. ya. Sekarang udah jalan-jalan udah sehat. Habis itu Maaf. aku ngurus nih, bayar obat, bayar segala macam itu kan aku terus ngelampirin BPJS-nya. Nah, waktu daftar aku udah ngomong pakai BPJS. Nah, waktu bayarnya itu si kasirnya ngomong nggak bisa mas, nggak bisa pakai BPJS karena Waduh. tidak terhitung ke dalam kecelakaan direct gitu loh, kecelakaan langsung gitu loh. Nah, terus ya udah aku kan bertanya. Berarti yang masuk kategorinya kayak gimana? Yang bisa untuk pakai BPJS ini kategorinya apa gitu loh. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Aduh mas, nggak tahu saya. Itu urusan yang di depan. Jadi mas tanya sama yang di depan, sama dokter, sama perawat. Tahu itu jam berapa? Jam berapa? Jam 1 pagi kayaknya. Oke, kita spill Ngantuk rumah banget sakitnya. kan? Spill rumah sakitnya. Ke rumah sakit ya. Sebel banget. Baru pertama kali bikin video udah di take down kita bro ya. Tapi kan lainnya tutur aku. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya, dari tadi kita kayak buzzer ya. Iya, kenapa? Ini mensosialisasikan bagaimana pembuatan. Ya tapi tapi- perlu loh. Kemana-mana perlu ternyata sekarang loh. Kalau Ya KTP, karena aku pikir sebagai apa, seorang dan pengangguran aku nggak perlu ngurusin banyak hal gitu. Ternyata tetap harus diurus kan. sebagainya. Kan mempersiapkan diri. Gak sih, kalau aku sebagai pengangguran, pemikiranku adalah ini harus kurus agar otakku tuh hanya fokus untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari hari ke hari. Oh gitu. Aku pikir buat liburan. Kan kalian habis liburan. OTW, aku udah dia yang mau TW, Iya, dia yang mau liburan. Tapi dengerin kemarin kamu naik kapal ya? Enggak dong. kapal selam lagi. Yang Nyonya Kamto nanya. Enggak lah. Tapi boleh oleh apa? Enggak boleh lah apa-apa. Kan Katanya cuma bawa. jalan-jalan aja, enggak ada. Enggak, kamu bilang bawa oleh-oleh buat ini para pengangguran di luar sana. Oh, Cerita. cerita oleh-olehnya cerita. Biasanya kalau buat pengangguran sesama kayak gini cuma cerita. Jadi ceritanya adalah cuman memindah ke belah-belahan itu yang biasanya di dalam negeri, ini ke luar negeri. Tetap aja Tapi nongkrongnya. bukannya orang-orang kayak emang begitu ya? Apa? Ya udah, ke luar negeri tuh nggak ada urusan sebenarnya ya. Mungkin Ya ya kan? gitu ya. Tapi aku juga nggak ngapa-ngapain juga emang, nggak terus kulineran gitu juga nggak. Cari oleh-oleh juga nggak, belanja bener. juga nggak. Yus nganggur. Dia membawa visi misi nganggurnya itu benar-benar dibawa ke sana. Oh bagus. Diterapkan di sana. Iya, cuman apa
minuman kaleng gitu terus nongkrong duduk udah gitu sampai sore. Pikirannya kosong ya. Aku Iya. suka ya kita angkat dia sebagai duta nganggur ya. Antar negara kalau sekarang Yoi, udah mulai nganggur antar diplomat negara. ya Anda ini. Antar ya. negara. Duta besar loh ini. Tapi emang ini podcast juga punya punya mimpi untuk mengirimkan setiap anggotanya ke luar negeri untuk Betul, merasakan betul. nganggur di luar negeri gitu. Nganggur. Sama Betul, ini betul. juga sih kayak semacam studi banding gitu ya. Karena kita harus tahu habit-habit pengangguran di luar negeri seperti apa. Iya, gitu. sama tahu ada hal-hal baik yang bisa kita terapkan di Indonesia. Betul gitu. Hal-hal sekali. buruk nggak usah dibawa. Untuk masa depan pengangguran di Indonesia ya.